Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu, 10 September 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami dan menghendaki memasukkan kami ke tanah perjanjian melalui Yesus, saksimu yang terpercaya. Ajarilah kami melaksanakan sabdanya dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan ayat 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, orang beriman pasti mewartakan iman kerajaan surga kepada semua orang. Ia mewartakan kebaikan Allah, ia mewartakan penebusan dari Allah melalui Yesus Putranya yang tersalib, darahnya menghapuskan dosa-dosa. Umat yang berhimpun di sekitar Tuhan mengimani Tuhan, mendengarkan sabdanya dan menyantap roti yang satu dan yang sama, ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dengan demikian seharusnya tampak dalam hidup setiap orang beriman. Bila kita menyantap tubuh Kristus yang satu, kita menjadi satu kawanan, satu tubuh. Maka kita lakukan itu agar semakin menjadi tubuh Kristus dan menghasilkan buah lebih banyak dalam hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, sangat menarik mendengarkan Injil hari ini. Yesus mengajarkan supaya kita beriman, berbuah, dan menjadi dewasa. Orang dewasa secara Katolik hidup di dalam bayang-bayang salib Kristus.
mengorbankan diri, menyerahkan nyawa demi keselamatan banyak orang. Maka saudara-saudari, orang Katolik yang seperti ini akan bercahaya, menerangi kegelapan orang dan kegelapan dunia. Orang Katolik yang beriman kepada Kristus akan menjadi garam, hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa yang nikmat dan lezat. Jadilah orang Katolik yang dewasa. Berbahagialah menjadi orang-orang Katolik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menjanjikan kasih setiamu dengan perantaraan Yesus Putramu terkasih. Perkenankanlah kami membangun hidup kami pada Dia sebagai dasarnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.